Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Almira Naranasita dengan NIM 241115120015. Program studi Farmasi Universitas Tambu Mangkurat dengan mata kuliah adalah Anatomi Fisiologi Manusia. Dosen pengampu ialah Bapak Dr. Oski Iliandri MKes. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai sistem kardiovaskuler dan sistem respirasi pada manusia. Poin pembahasan materi yang akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini terdiri dari 6 poin pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari sistem kardiovaskuler. Yang kedua, itu saya akan memaparkan komponen anatomi apa saja yang terdapat di sistem kardiovaskuler. Yang ketiga, mekanisme sistem kardiovaskuler. Yang keempat, menjelaskan definisi sistem respirasi. Yang kelima, menjelaskan komponen anatomi apa saja yang terjadi pada sistem respirasi. Kemudian yang keenam, itu menjelaskan kembali apa saja mekanisme sistem pernapasan atau respirasi. Baik, memasuki pada sistem kardiovaskuler. Sebelumnya, sistem kardiovaskuler itu apa sih? Sistem kardiovaskuler ialah sistem pengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, atau biasanya disebut juga dengan sistem homeostatis. Sistem kardiovaskuler ini berfungsi sebagai alat transportasi oksigen, karbon dioksida, hormon, zat makanan, dan sisa-sisa dari makanan. Sistem kardiovaskuler ini terdiri dari sistem peredaran darah. Dari sistem kardiovaskuler ini terdiri dari dua, yaitu sistem kardiovaskuler dan sistem pengaliran limfa. Sistem kardiovaskuler ini meliputi komponen jantung dan saluran darah, sedangkan sistem pengaliran limfa adalah dibentuk oleh nodus limfa dan saluran limfa. Baik, pada slide ketiga ini menjabarkan komponen apa saja yang ada di sistem kardiovaskuler. Umumnya sistem kardiovaskuler ini terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Pertama, kita akan membahas dulu dari bagian darah. Darah berfungsi sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi. Serta darah itu berfungsi untuk menjaga agar temperatur tubuh dalam keadaan tetap. Darah manusia umumnya itu tersusun dari dua, yakni pertama adalah sel darah. Sel darah ini terdiri atas sel darah merah atau eritrosit yang membawa oksigen. Yang kedua itu ada sel-sel darah putih atau biasa disebut dengan leukosit yang fungsinya itu untuk melawan infeksi. Kemudian yang ketiga ada trombosit, yakni
sel darah yang membantu dalam proses pembekuan darah. Sel darah ada susunan darah kedua, yaitu ada plasma darah atau cairan. Setelah membahas dari komponen sistem kardiovaskuler, kita pada bagian darah kita lanjut untuk membahas tentang bagian dari sistem jantung. Jantung adalah organ utama dalam sistem peredaran darah yang bertindak sebagai alat pompa untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada atau cavum thorax sebelah kiri yang terlindung oleh coste, tepatnya pada mediastinum. Jantung dapat dianggap sebagai dua bagian pompa yang terpisah terkait fungsinya sebagai pompa darah. Masing-masing terdiri dari satu atrium ventrikel kiri dan kanan. Berdasarkan sirkulasi dari kedua bagian pompa jantung tersebut, pompa kanan berfungsi untuk sirkulasi paru-paru, sedangkan untuk bagian pompa yang kiri itu berperan dalam sirkulasi sistematik untuk seluruh tubuh. Kedua jenis sirkulasi yang dilakukan oleh jantung ini adalah suatu proses yang berkesinambungan dan berkaitan sangat erat untuk asupan oksigen manusia demi kelangsungan hidupnya. Jantung ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tuh ada lapisan jantung, kemudian ada ruang-ruang jantung, dan ada katup jantung. Pertama kita bahas dulu apa saja lapisan jantung. Lapisan jantung ini ada 4, yakni pertama lapisan perikardium. Lapisan perikardium ini adalah lapisan atas dari jantung. Lapisan yang kedua yaitu ada lapisan epikardium. Lapisan epikardium ini adalah lapisan paling atas dari dinding jantung itu. Kemudian lanjut, yang ketiga itu ada lapisan miokardium. Lapisan miokardium adalah lapisan fungsional jantung yang bekerja sebagai pemompa. Dan yang terakhir ada lapisan endokardium. Lapisan endokardium adalah lapisan yang membentuk bagian di dalam jantung. Selepas dari lapisan jantung, kita lanjut ke ruang-ruang jantung. Ruang-ruang jantung ini ada 4 juga. Yang pertama itu ada serambi kanan, kedua serambi kiri, ketiga bilik kiri, dan keempat bilik kanan. Setelah ke ruang-ruang jantung, kita lanjut ke bagian itu katup-katup jantung. Katup-katup jantung ini ada 2, yaitu yang pertama katup anterioventikular. Katup anterioventikular ini terletak antara atrium dan ventrikel. Kemudian yang kedua ada katup semilunar. Katup semilunar ini terletak antara ventrikel dengan pembuluh darah besar pada jantung. Baik, kita lanjut ke bagian sistem pembuluh darah. Umumnya dalam manusia itu terdapat 3 jenis pembuluh darah utama di dalam tubuh. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri ini
Fungsinya ialah mengalirkan darah dari jantung ke organ-organ dan jaringan di seluruh tubuh dari arteri pulmonalis dan aorta atau nadi besar. Yang kedua ada pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena ini tugasnya ialah untuk mengalirkan darah kembali ke jantung. Yang ketiga ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat halus, di mana pembuluh ini itu langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh lainnya. Pada pembuluh kapiler ini memungkinkan terjadinya ada pertukaran antara oksigen, nutrisi, dan limbah antara darah dan sel di dalam tubuh. Sistem komponen tersebut kita dapat menjelaskan secara singkat bagaimana mekanisme sistem kardiovaskuler seperti yang tertera dalam PPT berikut ini. Dari awalnya darah dialirkan dari atrium kiri, kemudian melalui katop mitral ke ventrikel kiri, dilanjutkan dengan aorta, ascendens, kemudian dilanjut ke arcus aorta, dan dilanjutkan ke aorta descendens, menuju ke arteri sedang, ke arteriole, kemudian ke capillary bed, ke venule, ke vena sedang, kemudian ke vena besar, kemudian menuju ke atrium kanan melalui katup trikuspid ke ventrikel kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian masuk ke paru-paru dan memasuki vena pulmonalis, kemudian yang terakhir yaitu ke atrium kiri. Setelah membahas sistem kardiovaskuler, kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu sistem respirasi atau biasanya juga dikenal dengan sistem pernafasan. Sistem pernafasan manusia adalah sekumpulan organ dan jaringan yang bekerja sama untuk mengambil oksigen dari udara dan membuang kembali karbon dioksida ke atmosfer. Proses ini dimulai dari masuknya udara melalui hidung atau mulut, kemudian dilanjutkan melalui saluran pernafasan seperti tenggorokan, laring, trakea, bronkus, dan akhirnya mencapai paru-paru. Sistem pernafasan manusia sangat penting. Oleh karena itu, sangat penting karena sistem pernafasan ini menjaga keseimbangan gas dalam tubuh dan serta mendukung fungsi organ-organ lainnya. Sistem respirasi dibagi menjadi dua, yakni ada sistem respirasi atas dan sistem respirasi bawah. Kita ke bagian sistem respirasi atas. Sistem respirasi atas ini terdiri dari luar rongga dada, yaitu meliputi hidung, rongga hidung, taring, laring, dan trakea atas. Kemudian ada juga sistem respirasi bawah. Sistem respirasi bawah ini terdiri dari bagian dalam rongga dada, yakni trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan termasuk pembuluh bronkial dan alveoli.
Selanjutnya kita akan memasuki sistem respirasi atas terlebih dahulu, yaitu pada sistem rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau faring. Rongga hidung ini dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian interior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi menjadi dua bagian, yakni secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal atau konkas superior, medialis, dan inferior. Kemudian kita ke sistem respirasi atas kedua, yaitu faring. Faring adalah saluran yang menghubungkan rongga dan mulut dengan trakea. Seperti gambar yang terlampir pada halaman ini, dapat kita lihat bahwa faring adalah menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan trakea. Bentuknya itu dari gambar ini bentuknya seperti corong, terdapat di bawah dasar tengkorak di belakang rongga hidung mulut setelah depan ruas tulang leher. Faring ini umumnya berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan makanan serta sebagai tempat rangsangan mesin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Kemudian kita lanjut ke trakea. Trakea adalah saluran udara yang menghubungkan faring dengan bronkus. Bentuknya itu seperti pipa tabung. Ukurannya umumnya berdiameter 20 mm hingga 25 mm dengan panjang sekitar 10 hingga 16 cm. Trakea ini tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat dan fleksibel. Trakea ini menghubungkan laring dengan bronkus serta menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Di dalam trakea sendiri terdapat sebuah bulu-bulu halus, di mana fungsi bulu-bulu halus ini ialah untuk menyaring dan membersihkan udara dari partikel-partikel yang masuk bersama dengan udara lainnya. Oke, kita sudah selesai membahas trakea, lanjut kita membahas laring. Nah, laring ini ialah organ yang tepat terletak di atas trakea, mana fungsinya itu yakni sebagai pengatur suara dan mencegah masuknya makanan ke dalam saluran pernafasan. Laring adalah rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebra cervicalis. Ketika kita bernafas, pita suara di dalam laring akan terbuka sehingga udara dapat masuk ke dalam trakea itu. Setelah dari laring, udara akan masuk ke bronkus. Bronkus ini adalah cabang-cabang saluran udara yang bercabang dari trakea dan untuk menuju ke paru-paru. Bronkus umumnya berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya udara dari paru-paru. Bronkus terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Di dalam bronkus terdapat rambut-rambut halus dan lendir yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan udara dari partikel-partikel yang masuk bersama dengan udara. Setelah
masuk dari bronkus, pernafasan akan memasuki sesi dari bronchilus. Bronchilus ini adalah saluran udara di dalam paru-paru yang bentuknya itu menyerupai cabang ranting. Kalau bronkus tadi menyerupai cabang namun berbentuk agak besar, seperti dahan kalau umpamanya pohon. Nah, kalau bronchilus ini seperti cabang-cabang dari sebuah ranting pohon. Nah, bronchiolus ini adalah cabang dari bronkus dan terletak tepat di dalam paru-paru. Bronchilus ini berfungsi untuk menyalurkan udara ke alveoli. Ada beberapa struktur dan jaringan yang membentuk bronchiolus di dalam paru-paru, yaitu elastin, lamina, propia, silia, serta sel klub. Setelah ke bronchilus, pernafasan udara tadi akan memasuki paru-paru. Nah, paru-paru ini terdiri dari dua bagian, yakni paru-paru kanan atau pulmodextra yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen, dan paru-paru kiri atau pulmosinistra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru ini dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut dengan pleura. Selaput pleura ini selaput bagian dalam adalah selaput bagian dalam yang menyelimuti paru-paru. Yang menyelimuti paru-paru ini disebut dengan pleura visceralis. Dan ada juga yang menyelimuti rongga dada, di mana bersebelahan dengan tulang rusuk. Nah, kalau yang menyelimuti paru-paru ini disebut dengan pleura luar. Di antara selaput tersebut terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempis. Jadi fungsi selaputnya ini itu supaya pada saat pengambilan nafas, pada saat paru-paru mengembang dan mengempis itu, cairan limfa ini berperan untuk melindungi adanya gesekan yang bisa menyebabkan suatu kecederaan. Kemudian yang terakhir ada sistem alveolus. Pada alveolus ini adalah sebuah struktur kecil yang berbentuk kantung terdapat di dalam paru-paru. Alveolus ini merupakan saluran akhir dari sistem pernafasan. Jadi habis dari paru-paru, sistem pernafasan terakhirnya adalah alveolus. Alveolus antara udara dan darah. Pertukaran ini terjadi secara difusi, di mana berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Dalam alveolus ini di dalam paru-paru ini terdapat banyak sekali jutaan alveolus di dalamnya. Secara menyeluruh tadi sudah dijelaskan bagaimana sistem respirasi. Setelah melewati banyak proses pernafasan tadi, kita dapat membuat sebuah kesimpulan singkat bagaimana sih mekanisme dari sistem respirasi manusia. Proses pernafasan pada manusia itu secara singkat tadi dimulai dari rongga hidung atau rongga mulut. Kemudian udara itu masuk ke dalam faring dan trakea, di mana udara tadi itu menuju ke bronkus
yang pada akhirnya sampai ke alveolus di dalam paru-paru. Di dalam alveolus ini terjadi pertukaran gas antara udara dan darah. Oksigen dari udara akan masuk ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida dari darah itu akan dikeluarkan ke dalam alveolus. Setelah terjadi pertukaran gas, udara yang telah kehilangan oksigen akan keluar dari tubuh melalui rongga hidung atau rongga mulut. Baik, kita sudah di penghujung materi. Dari pembahasan tadi kita sudah membahas mengenai apa saja sistem kardiovaskuler. Materi sistem kardiovaskuler itu terdiri dari 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Kemudian pada sistem respirasi itu umumnya dibagi dua menjadi ada respirasi atas, yaitu terdiri dari bagian luar rongga dada, dan juga respirasi bawah yang terdiri dari bagian dalam rongga dada. Adapun sistem respirasi atas tadi itu ada hidung, faring, laring, dan trakea atas. Kemudian yang respirasi bawah itu tadi sendiri ada trakea, bronkus, dan bronkiolus. Paru-paru juga pembuluh bronkial atau bronkial dan alveoli. Saya rasa sudah cukup materi yang saya bagikan pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman yang telah meluangkan waktunya untuk membuka dan melihat video ini hingga habis. Saya harap apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita juga jadi lebih mengetahui bagaimana sistem kardiovaskuler dan respirasi yang terjadi dalam tubuh manusia. Baik, cukup sekian video yang saya presentasikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan dalam pembuatan videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.